Halo teman-teman trader dan investorku. Selamat datang di hari yang indah di channel Cuan-Cuan Saham, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis. Menurut saya ini salah satu hari yang kita tunggu-tunggu karena IHSG sangat bagus. Kemarin saya baru bahas ini udah deket resisten, kalau nggak berhasil breakout ya bisa swing low, tapi juga kemarin ada konfirmasi support dan sekarang dia bagus sekali tuh. Harusnya pada cuan sih ya. IHSG hijaunya kayak gini. Ini hari ini IHSG naik 0,75%. Dan pokoknya nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau donasi, kasih support atau tip untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih donasi dan juga kirim pesan pribadi untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Dan setiap pertanyaan pasti akan saya jawab. Cuman ya mungkin tidak fast respon karena saya juga ada kegiatan juga. Saya pun juga trading juga. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tuh. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham Senin sampai Jumat. Analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Hari ini hari Kamis ya. Maklum lupa hari full time trader ini. Adanya harinya cuma 2, pasar buka dan pasar tutup. Langsung aja kita masuk ke IHSG yang sangat indah sekali ya. Kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya 18 triliun. Dan ini yang kemarin-kemarin saya maksud ketika IHSG transaksi 9 triliun sangat nggak bergairah, koreksi kecil-kecil, yaitulah sekarang ini sudah tanda-tanda bullish bisa saya lihat dan ada katalis yang sangat bagus untuk di Indonesia. Nanti saya bahas. Tuh. Masuk ke pergerakan asing, hari ini asing net buy total 878 miliar, cukup besar. Dengan saham yang di net buy terbesar ada yang pertama Bank BRI. Wah, ini Bank BRI naik 5%. Kemarin sudah saya bahas ya, Bank BRI itu potensial breakout double bottom dan dia saya rasa sudah breakout ini. Volumenya besar, transaksinya besar 1 triliun. Nanti kita bahas aja deh Bank BRI. Karena barusan breakout ya. BBCA pun juga breakout juga. Wah, gila sih ini serius. BBCA itu kan kemarin resisten 31 ribuan ya. Sekarang dia closing di 31.500. Lalu ada Tefas 89,7 miliar, Bank Mandiri 34,7 miliar dan Bank BNI sudah breakout juga 25,7 miliar. Ini memang top net buy-nya pada dipegang oleh asing, ini sangat bagus, serius. Nanti ada hubungannya sama katalis yang akan saya sampaikan untuk IHSG. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada Bevin 75,4 miliar, lalu Adaro 38 miliar, Medco 22,3 miliar, Unilever 21,9 miliar, Wijaya Karya Wika 16,2 miliar, HIL 14,3 dan MNCN 12,8 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG dan bahas teknikalnya. Saya mau bahas katalis dulu aja sebelum teknikal. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, hari ini tuh ada pengumuman GDP-nya Indonesia. Kalau nggak salah ya infonya ya. Dan yang terjadi adalah Indonesia sudah keluar dari resesi. Bahkan pertumbuhan Indonesia kuartal 1 kemarin tuh sampai plus 7% kalau nggak salah. Kita tuh kemarin kuartal 4 2020 itu minus, kuartal 3 minus, kuartal 2 pas corona itu juga minus. Tapi sekarang ini kuartal 1 kemarin, ini kan sekarang udah masuk kuartal kedua ya, kuartal kedua untuk 2021. Kuartal 1 kemarin tuh plus sampai 7% kalau nggak salah saya tadi lihatnya, atau 5% saya lupa. Pokoknya intinya sekarang Indonesia sudah nggak resesi lagi. Tuh, itu kalau dari katalis dan ya jelas bagus. Di situ investor-investor besar bisa pada menilai, oh ternyata konsumsi sudah mulai tinggi lagi di Indonesia. Nah, kalau ada konsumsi, ya ada peluang untuk didapatkan gitu kan. Uang-uang pada mulai masuk lagi, karena artinya usaha-usaha semakin bergairah. Walaupun kalau kita lihat sekarang PPKM juga di lapangan masih apa ya, ya saya yakin ini cuma saya omongkan
gambaran ekonomi besar ya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang terdampak oleh dampak corona maupun PPKM. Saya doakan semoga cepat membaik, pasti selalu. Tapi memang kalau dari hasil yang ada, saya juga cuma membaca data Indonesia GDP-nya naik sampai 7%. Itu jelas indikator yang sangat bagus sekali, sudah mewakili semuanya. Seperti itu. Dan sebenarnya sudah kelihatan ketika IHSG mulai jalan ini ya. Tuh. Sudah kelihatan kok. Ini nanti bakal ada sesuatu yang bagus, tapi keluarnya terakhir. Karena kalau menurut saya ya, saham itu leading indikator, bukan lagging indikator. Kalau dia turun, nah nanti biasanya yang jelek baru keluar. Tapi kalau dia naik, nanti biasanya yang bagus baru keluar gitu. Jadi kenapa? Karena orang-orang tuh udah tahu duluan gitu. Dan ini bisa digunakan buat indikator. Dan semuanya tercantum dalam sebuah chart seperti itu. Itu untuk katalis yang pasti saya sudah bilang sejak 22 Juli Indonesia lagi. IHSG ini udah bagus sekali ya. Sudah bagus sekali dan terbukti walaupun dia sempat retest 1 mingguan ini mungkin, tapi setelah dia rebound udah bullish 3 kali hijau. Dan mungkin ini 3 white shoulder, teman-teman kok tahu atau kalau misalkan belum tahu ya, bisa ngecek di Google aja. Pattern 3 white shoulder itu 3 candle hijau. Harusnya besok hijau lagi. Harusnya. Itu kalau view bagus dan dari candlestick. Tuh, kalau view bagusnya ya. Nah, tapi jelas kita harus tetap bisa mengantisipasi. Jangan cuma view bagus doang karena nanti takutnya yang terjadi view jeleknya seperti itu. Ini juga hari ini sampai open gap. Kemarin high-nya 61363, hari ini low-nya 6173. Ada sekitar 10 poin ya, artinya ada di gap di sini. Cuman kalau saya perhatikan ya, angka ini 6170-an ini sering banget di open gap. Nih, di sini dia open gap. Waktu breakout sini, ini kayak resisten kuat sekali. 6170 itu, dan gila sih, IHSG langsung breakout ini. Dari sini dia pakai open gap breakoutnya, di sini dia juga pakai open gap breakoutnya, terus di sini juga ada perlawanan dan akhirnya sekarang pakai open gap lagi. Dan harusnya sekarang sudah jadi support kuat sekali harusnya. Setidaknya minimal nutup gap aja lah kalau misalkan dia mau koreksi ya. Itu. Dan view bagusnya karena tadi ada 3 white shoulder dan pergerakan sahamnya cakep-cakep semua. Itu kalau menurut saya arah selanjutnya ada di sekitar sini. 6247 sampai 6250. Ini sebelumnya garis resisten dan sini juga sampai open gap juga. Jadi masih ada gap ya di 6250 ini. Dan harusnya nanti di sana IHSG bakalan bereaksi seperti itu. Itu kalau view bagusnya. Jadi untuk sekarang support ada di 6170, resistennya ada di 6243 seperti itu. Dan ketika IHSG bullish kayak gini, bagus kayak gini ya, ketika merah itu peluang untuk beli. Yang penting sahamnya bagus, dilihat dari teknikalnya, gitu aja. Beda sama kemarin waktu IHSG baru sideways maupun bearish. Seperti itu. Dan kalau menurut saya sekarang ini swing sudah enak. Jadi buat teman-teman yang metodenya beli dan hold, nah ini sudah bisa mulai berjaya lagi. Saya benar-benar merasakan karena salah satu metode saya juga swing ya. Ketika di sini tuh benar-benar nge-swing tuh nggak bisa, susah sekali. Yang ada ya harus TP gitu. Kalau nggak, kalau mau nge-swing ya bank-bank mini, saham-saham market cap kecil gitu. Tapi kalau menurut saya sekarang teman-teman udah pada bisa main swing trader dan juga positioning trader gitu. Karena arahnya sudah, trennya sudah, harusnya sudah jalan sih. Seperti itu. Tinggal ya pilih saham yang bagus dan ikutin ke atas. Kalau kemarin kan beda. Masuk, naik, kita main swing, di hold terus, turun lagi. Nanti di sini cut loss, naik lagi. Terus turun lagi, beli lagi, naik lagi. Terus turun lagi, cut loss, naik lagi. Itu mungkin banyak terjadi waktu konsolidasi ya kalau belum bisa ngikutin. Karena memang kalau baru konsolidasi itu TP itu perlu. Ya, misalkan beli di bawah ya jual di atas, jual di resisten. Kalau breakout gimana? Ya beli lagi gitu, nanti ngikutin ke atas. Tapi kalau nggak breakout, kalau dia turun setidaknya kan kita udah cuan atau nggak jual setengah seperti itu. Tapi untuk sekarang silahkan kalau teman-teman mau swing trading lagi. Nah, itu untuk view bagusnya. Besok target 6250 dan support ada di 6170. Untuk view jeleknya apa? Jelas besok hari Jumat. Teman-teman sudah tahu ya apa yang biasa terjadi di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari take profit sedunia, jadi mungkin bisa diantisipasi juga. Cuman harusnya kuat sih ini 3 white shoulder ini. Semoga aja lah kuatan 3 white shouldernya. Jadi yaudah sekalian biar naik. Tapi kalau misalkan besok koreksi ya berarti support terdekat di 6170. Dan sebenarnya ya kalau mau bagus gapnya ditutup dulu. Jadi kalau misalkan besok Jumat koreksi, tutup gap sampai 6160 terus baru hari Seninnya bullish lagi seperti itu. Jadi itu
jaga resiko di sekitar 6170-an. Cuman ingat kalau misalkan besok itu koreksi, itu adalah peluang untuk buy, bukan untuk cut loss, seperti itu. MACD juga bagus sekali. Ini kalau misalkan dia bisa break sini, jelas nggak ada divergen di antara kita, nggak bakal koreksi seperti itu. Tapi RSI sudah mau menuju area overbought, tinggal kita cek lagi. Saya ingin memastikan di candle kecil, kita cek candle 1 jam. Oke, kenaikan hari ini aman teman-teman. Kenapa? Karena setidaknya dia udah break high sebelumnya, bahkan yang sini juga. Tuh, jadi kalau misalkan nanti IHSG koreksinya sehat, bukan divergen. Karena kalau koreksinya divergen, targetnya itu adalah low sebelumnya. Itu bisa ketarik sampai 6058, seperti itu. Makanya waktu kemarin IHSG pas turun terus di sini, dia ada potensi mau divergen di sini. Nah, ini saya ingat potensi mau divergen IHSG ini, saya bilang ada potensi mau divergen. Saya bilang hati-hati kalau sampai dead cross ini. Karena target penurunannya sampai low sebelumnya, mungkin bisa sekitar sini 5966 ini. Tapi ternyata alhamdulillah nggak jadi divergen karena belum golden cross dan akhirnya dia naik lagi. Seperti itu. Harapan saya setidaknya dia besok break, jadi dia bisa break sini juga, dan ketika nanti terjadi koreksinya sehat, bukan koreksi karena divergen. Karena divergen itu artinya pergerakan yang lemah, seperti itu. Untuk IHSG yang penting batasi resiko aja. Pilih saham yang bagus. Kalau misalkan turun masuk blue chip pun sekarang juga udah bergerak. Kalau kemarin tuh kan blue chip kayak gak kemana-mana ya, big bang itu samping aja, naik turun dalam kayak gitu kan. Kalau sekarang udah pada bisa jalan. Dan saya lihat tadi sudah breakout semua yang saya sebutkan, BRI, BCA, BNI itu sudah breakout. Kalau teman-teman pengen tahu analisanya bisa cek video kemarin, itu saya bahas tiga-tiganya, potensi breakout, target, dan skenario-nya. Tinggal cek video kemarin. Seperti itu. Cuman apa ya, kadang agak sedih juga kalau IHSG bullish tuh. Kenapa? Karena yang nonton video saya jadi sedikit. Jadi kalau saya perhatikan ya, ketika IHSG koreksi dalam dan lain sebagainya, itu yang nonton video itu pasti banyak gitu, banyak, terus yang komen juga banyak, rame pokoknya kalau IHSG baru koreksi itu. Tapi kalau IHSG baru hijau, nggak sebanyak waktu turun sih, seperti itu. Tapi saya lebih suka IHSG hijau kok, dan ya masih teman-teman juga banyak penonton setianya juga, seperti itu. Yang pasti jelas saya akan tetap bikin konten dan memberikan yang terbaik lah buat cuan-cuan saham, seperti itu. Kayaknya Big Bang nggak kita cek karena kemarin baru aja kita cek semua yang pada breakout hari ini. Kalau teman-teman penasaran silahkan cek aja video kemarin persis, itu hari Rabu saya bahas BRI, BCA, BNI, breakoutnya di mana, targetnya kemana, skenario nya gimana, udah saya bahas semua kemarin gitu, biar nggak mengulangi lagi, seperti itu. Mungkin yang kita cek Bank Mandiri aja karena kemarin belum saya cek. Kalau kemarin itu kan baru BRI, BCA sama BNI. Nah, ini kita cek Bank Mandiri aja. Oh, sorry, sebelum kita ke Bank Mandiri, nah ini juga IHSG sudah bagus lagi ya. IHSG udah di atas MA20, MA20-nya udah golden cross, dan kalau saya perhatikan ya, IHSG ini nurut banget sama MA20-nya ini, yang garis warna hijau ini. Entah waktu dia bullish atau waktu dia turun koreksi, itu sama aja. Dan sekarang sudah bagus banget, seperti itu. Flow asing pun juga bagus. Itulah. Lanjut kita ke Bank Mandiri. Nah, ini juga oke, beda sama teman-temannya ya. Kalau Bank Mandiri belum breakout. Jadi hari ini Bank Mandiri naik 3,83%. Kalau saya lihat dia masih ada di block consolidation ya. Seperti itu. Itu di range sini 5625 sampai ya sekitar 6100 sampai 6025 ini. Dan dia sekarang closingnya di 6050. Kalau menurut saya alangkah lebih aman kalau misalkan Bank Mandiri itu sudah breakout 6100. Dan kalau misalkan dia breakout, mungkin bisa antara double bottom, kalau nggak triple bottom. Pokoknya targetnya kalau area konsolidasi ya sesuai sama area konsolidasinya dia. Ini bisa dilihat double bottom, bisa dilihat triple bottom, terserah gitu. Yang penting potensinya kalau menurut saya bisa sampai ke sini. Tuh, sekitar 6425. Itu masuk ke area sini lagi ya, itu area supply. Dan kalau misalkan dia, nah ini ada skenario bagus juga ternyata Bank Mandiri. Kalau misalkan dia sampai ke 6400, artinya kan dia breakout di sini nih, 6325. 6325 ada resisten ya. Resisten dari apa? Resisten dari double bottom yang lebih besar. Ini bottom 1, ini bottom 2. Nah, kalau misalkan besok dia ke 6400 dan breakout 6325, target selanjutnya ada setinggi bottomnya. Tuh,
bisa sampai ke sini 6.900 7.000 lah, pas area resisten juga. Dia juga masih ada utang di sini 6.600 ya untuk nutup gap. Dan kalau menurut saya dilihat dari keadaan sekarang ya harusnya oke. Cuman ingat sekali lagi, tetap batasi resikonya. Jangan saya bilang kayak gini langsung besok HK full margin, full semuanya. Jangan. Ini juga memang udah divergent ya Bank Mandiri ini. Harga ke samping tapi indikator ke atas semua. Hari ini baru golden cross dan targetnya harusnya memang ke sini 6.350 minimal. Tapi kalau breakout nggak nolak juga ya teman-teman ya. Bisa lumayan ke atas. Seperti itu. Akumulasinya pun cakep juga. Hari ini juga volumenya lumayan besar. Kita masuk ke lihat dalamnya. Nah, ini Bank Mandiri masih konsisten diakumulasi terus ya sama asing. Walaupun kemarin sempat keluar tapi udah masuk lagi. Nih, foreign flow-nya naik terus sama kayak BNI. Terus bandar movement-nya juga naik terus. Hari ini pun juga ada big akumulasi. Ya pasti bagus lah. Kalau baru kayak gitu analisanya cepet saya ini. Karena ya view-nya bagus. Yang penting masuk di angka yang bagus aja. Terus tinggal ikutin aja target ke berapa. Seperti itu. Kira-kira untuk Bank Mandiri. Lanjut kita coba cek apa ya. Kita cek LPPF kali ya. Yang hari ini juga dibeli asing. Karena big gap sudah kita bahas kemarin. Oke, hari ini LPPF bagus sekali. Candlenya hammer. Candlenya hammer tapi volume masih kecil. Dan dia ada potensi golden cross pertama ya. Oke, ini bagus kalau menurut saya untuk LPPF. Buat teman-teman yang nyangkut di atas ini, nanti kita update lagi target-target selanjutnya. Cuman kalau yang masih nyangkut di 2000-an sampai 2100-an, saya yakin kok sepertinya pasti terjemput. Seperti itu. Kenapa? Pertama, ini LPPF sudah candlenya sebenarnya udah bagus dari sini. Dia udah nggak bikin low baru ya dari 28 Juni ini. Dia sampai ke area support sini 1715 pas di sini. Sebelumnya juga bikin penan di sini dan akhirnya dia rebound. Reboundnya pun cukup bagus. Hari ini juga bagus. Candlenya ada, kalau artinya apa? Ketika dia turun yang beli udah banyak gitu. Itu biasanya tanda-tanda arah ke atas seperti itu. Kemarin dia kena resist di area 1900 ini. Terus akhirnya turun dan hari ini sudah naik lagi. Ini kalau misalkan saya lihat pakai candle kecil, saya rasa dia mau bikin pattern ascending triangle. Mungkin seperti ini ya. Nah, cuman belum breakout aja. Nih. Tapi resistennya ada di sekitar sini. Nih ya. 1, 2, 1. Nah, inilah pokoknya arah segitiga ke atas ini. Kalau misalkan bisa breakout besok, target dari LPPF adalah nah, sampai 2065. Kalau dia berhasil breakout di area 1900 seperti itu. Cukup menarik, bisa di hold aja kalau teman-teman udah punya barang. Atau kalau masih nyangkut ya bisa disesuaikan aja nanti mau gimana, seperti itu. Tapi kalau misalkan breakdown ya lebih baik exit juga bisa, karena view-nya kalau jelek bisa aja ini jadi bearish flag ya. Karena dia turun terus di sini ada arah ke atas, bearish flag. Nah, terus nanti kalau dia breakdown, continuation dari penurunannya. Seperti itulah tugas dari yang penting jaga resiko teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau dari indikator bagus banget. Ini dia kalau golden cross saya yakin bakal naik tinggi. Kenapa? Karena dia bikin yang namanya hidden bullish divergence yang sangat besar. Ketika harga ke atas tapi indikator bawahnya ke bawah. Entah dari sini atau dari sini, itu kan ke bawah. No, kalau yang sini, oh ya masih ada divergent ya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau hidden bullish divergent, tren itu akan berlanjut. Tren yang mana? Ya uptrendnya ini. Seperti itu. Kalau hidden bearish divergent nanti kita lihatnya pakai yang atas. Kebalikannya hidden bullish divergent. Seperti itu. Jadi cukup menarik. Ini kayak trennya LPPF ini mau berlanjut. Tinggal dilihat aja. Seperti itu. Kalau mau masuk mungkin bisa tunggu setelah break. Kalau misalkan besok udah breakout ya, tunggu di supportnya aja 1900 waktu dia pullback. Tapi kalau mau buy before breakout ya silahkan beli di bawah 1900. Yang penting batasi resiko, stop loss, trading plan tetap perlu. Seperti itu. Dilihat dalamnya juga dia ada akumulasi lagi. Hari ini ada akumulasi ya. Setelah kemarin lumayan dibuangin. Ini hari ini mulai akhir-akhir ini mulai diakumulasi lagi. Ini juga bandar movementnya mulai ke samping, nggak ke bawah lagi. Cukup menarik LPPF ini. Story-nya juga lumayan. Dibilang ada hubungan sama
Gojek Tokopedia bisa juga ya, karena kalau kita tahu MPPA itu kan sahamnya udah dibeli sama Gojek beberapa gitu. Tuh, terus kalau MLPL dibeli sama investor luar negeri. Nah, kalau LPPF ini belum keluar aja beritanya. Tuh. Tapi cakep, ini juga saham turnover yang sangat besar karena dia pernah ada di 20.000 ya. Dan kalau kita pakai prinsip semua gap pasti tertutup. Nah, kita lihat aja gapnya LPPF. Nih, di sini ada nih 7.800. Habis itu mana lagi gapnya? Itulah, kalau teman-teman pengen nyari ini silahkan cariin sendiri. Cuman yang saya lihat paling tinggi 7.800 pokoknya. Nah, ini ya sekitar sini 7.800 tuh. Dan apakah tertutup? Ya jelas ada potensinya. Bahkan yang dekat juga ada nih sekitar 2.800 itu. Kemarin belum sampai ya, baru 2.700. Belum ketutup gapnya yang sini. Oh, kemarin tuh koreksi karena kena resisten kuat, teman-teman. Ini kan dia sampai open gap ya. Terus dia sampai ke sana lagi, akhirnya koreksi. Itu suatu yang wajar, kena resisten kuat. Tuh. Dan kalau kita pakai prinsip resisten pasti ditutup, ya bisa tinggi banget LPPF ini, bahkan sampai 7.800. Cuman ya jangan halu juga, tetap harus punya trading plan yang bagus. Seperti itu. Tapi juga nggak tahu juga ya ditutupnya kapan. Kalau misalkan memang prinsipnya gap pasti ditutup, ya suka-suka juga mau ditutupnya kapan. Kalau kayak HMSP Gudang Garam itu kan sampai sekarang juga masih belum ditutup tuh. Apa mau kayak gitu kan, nggak mau juga kan. Tuh, cuman beda. Untuk sekarang LPPF ini sudah uptrend karena dia ada trend naik. Terus juga ada di atas EMA 200, di atas EMA K sempat menyentuh dan turun. Mungkin namanya kalau udah di atas EMA 50 dan EMA 20. Seperti itu. Dia juga nurut sama EMA 50 ini. Jadi enak buat saham-saham swing lah, beli, position, hold. Nah, gitu. Seperti itu. Itu untuk LPPF. Nah, kita coba cek ITMG ya. ITMG juga dibeli asing. Hari ini saham-saham batu bara pada kena guyur. Wajar sih sebenarnya karena duitnya baru ke sektor lain. Tuh, tapi ingat yang selalu saya bilang ya, ketika ada penurunan sekarang tuh udah bukan saatnya keluar tapi saatnya beli. Karena teman-teman dikasih kesempatan untuk beli lebih besar seperti itu. Ini ITMG net buy 3,6 miliar dari asingnya. Dan dia turun 3,73%. Lainnya juga dari Adaro, Doit, Indi, PTBA semua pada turun juga. Tuh, dan sekarang dia ada di 1.600.125. Nah, nih. Ini sebenarnya bisa apa ya? Teman-teman bisa dijemput sih ini. Tuh, kalau misalkan dia sampai ke 15.700 ya. Tuh. Untuk indikator sebenarnya ada potensi untuk dia membuat divergen karena harga ke atas tapi indikatornya ke samping tuh, tapi dia belum dead cross. Kalau misalkan besok hijau, besok merah lagi sampai dead cross, nah itu mungkin bisa sinyal untuk keluar dulu. Mungkin turunnya bisa agak lumayan 14.775 mungkin sampai 15.000. Tapi harusnya 15.600 ini udah jadi support kuat sekarang untuk ITMG. Tuh. Kalau dilihat-lihat polanya sih kayak rising wedge ya ini ya. Entahlah, mungkin kayak gini. Dan target penurunannya sebenarnya ada di sekitar sini, 14.500 sampai 13.750. Seperti itu. Cukup menarik kalau teman-teman kemarin belum punya ITMG dan pengen masuk, bisa dilihat aja nanti kalau misalkan benar-benar dia koreksi. Tapi harusnya dia bertahan dari 15.625 sih. Bandar juga nge-breakout ini udah susah soalnya. Tuh, itu juga memang kelihatan tanda-tanda koreksinya karena harga naik terus tapi volumenya turun terus. Tapi ini kesempatan kalau teman-teman masuk ITMG, tinggal masuk di support yang kuat. Support terdekatnya tadi 15.600-an, lalu setelah itu di 15.250, 14.450 dan 13.725. Seperti itu. Hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, cuman dia diakumulasinya udah lama ya. Ini juga bandar movementnya naik terus. Ini saham batu bara yang diakumulasi paling banyak. Beda sama yang lain, masih pada di fase akumulasi. Dia udah akumulasi sendiri dan udah breakout. Kenapa? Karena memang konsumennya ITMG itu kebanyakan dari luar negeri. Jadi memang dia yang pakai patokan harga Newcastle Gold gitu. Kalau misalkan PTBA Adaro itu kan salah satu konsumennya kan PLN, dan PLN tuh harga maksimal jualnya cuma $70 gitu. Jadi mau harga batu bara sampai ribuan dolar, ya dia jualnya tetap $70 untuk harga maksimalnya. Seperti itu. Jadi ya beda lah. Dan biasanya batu bara ini rally ketika nanti udah mau deket-deket
laporan keuangan, karena pasti bakal pada meningkat ketika batu bara naik. Cuma kita lihat aja, yang pasti ini batu bara kalau menurut saya tidak cocok untuk trading harian, lebih baik positioning, jadi masuk di angka yang bagus, money management yang bagus, habis itu hold sampai trennya patah, sampai tua. Tuh nanti kalau misalkan teman-teman apalagi yang kemarin punya di 11.000 atau bahkan 8.000 gitu, suatu saat saya yakin ya bakal merasakan ketika di pojok-pojok sini harga 30.000. Tapi kalau teman-teman hold terus ya, nggak pakai TP-TP-an ya, harga di 30.000, dividen yieldnya 10%, itu nanti gila banget itu. Karena dengan naiknya harga batu bara, pasti pendapatannya juga akan naik juga. Seperti itu kira-kira. Lanjut kita coba cek yang dijualin asing. Nah kita mulai dari Adaro mungkin ya. Ini juga sama kayak ITMG. Nah ini dari garis-garisnya kok kayaknya terakhir divergent dia. Oke, ternyata Adaro ada divergent dan sudah dead cross, artinya sudah terkonfirmasi. Ini ya, harga naik tapi indikatornya turun. Target turunnya sebenarnya sampai ke sini 1250 seperti itu. Tapi ya 1300 ini udah support kuat sih. Sayang juga kalau misalkan dia sampai jebol. Tapi kalau misalkan memang mau ngabisin target turun ya dia bisa sampai 1250 seperti itu. Untuk saat ini Adaro sudah di area supportnya juga di 1300. Tapi kalau misalkan masih turun lagi ya area support selanjutnya di 1250. Dia juga sebenarnya udah bikin tren naik, dan ini kalau menurut saya dia mau bikin rising wedge yang sangat besar. Nih, ini naik 1, ini naik 2. Nah, ini baru koreksi ketiga nih, wave ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini mau wave keempat, koreksi lagi. Setelah itu breakout sampai breakout 1400. Seperti itu. Kalau menurut saya kalau misalkan teman-teman pengen masuk Adaro, silakan. Ini waktu yang tepat teman-teman dijemput. Serius, nanti rasakan ketika akhir tahun ya pegang batu bara itu. Teman-teman udah punya average yang bagus. Dan ini tipikal saham-saham ya beli, terus sudah diemin aja gitu. Yang penting belinya di angka yang bagus, jadi nggak nyangkut. Dan kalau menurut saya 1250-an itu sudah bagus sekali. Malah mungkin teman-teman bisa nyicil dari 1300-an aja. 1300 masuk 50%, kalau sampai ke 1250 masukin 50% budgetnya. Seperti itu. Nanti average-nya kan sekitar 1275 ya, itu kan mendingan daripada 1300. Nih, kalau saya lihat skenario-nya kayak gitu untuk Adaro ini. Kayaknya dia nggak bikin cup handle lagi, tapi ini adalah ascending triangle. 1, 2, 3, 4 breakout. Targetnya ya setinggi ascending triangle-nya berarti ya. Kira-kira sampai sinilah 1645. Itu malah breakout sini 1600 itu. Dan kalau breakout 1600 ya dia juga bakal cakep banget kok. Tuh, bakal ada cup handle ya. Nih, ini cup. Ini calon handle yang mau dia bikin, targetnya jauh sekali. Kelihatan skenarionya sebenarnya untuk saham-saham batu bara ini. Tinggal sabar-sabaran aja. Karena kalau misalkan teman-teman cari yang ngebut ya silahkan masuk ke bank-bank mini yang baru pada ada kepentingan. Tapi kalau misalkan teman-teman suka hold jangka panjang, swing, mau beli apa, ya udah beli aja ini salah satu untuk batu bara ini. Seperti itu. Untuk Adaro, lanjut coba kita cek Medco. Wah, Medco ini juga semakin turun ya. Candle harinya pun juga jelek, volumenya juga besar. Artinya kemarin itu fixed dead cat bounce. Seperti itu. Divergent juga belum ada. Biasanya kalau udah kayak gini dia baru mau bikin divergent. Seperti itu, karena dia udah masuk area demand kuatnya juga. Entah nanti dia mau turun lagi atau mulai ke samping, nanti biasanya indikatornya itu udah ke atas. Jadi udah terjadi yang namanya regular bullish divergent. Cuman sebenarnya target double topnya belum kena sih ini Medco ini. Tapi kalau sampai kena ya serem juga sih. Dia dalam juga sampai harga corona lagi ya 330-an. Nggak tahu juga saya apakah bisa sampai sana. Cuman ada potensi. Tapi bisa juga rebound karena sekarang ini dia udah ada di area demand yang kuat banget. Dan sebelumnya kan belum di retest ya ini ya. Nih, di sini ketika dia breakout, retestnya cuman retest candle daily doang, belum bikin swing, terus habis itu langsung naik. Dan yaudah langsung kejar target, habis itu baru koreksi. Ini sebenarnya bagus. Ini juga kalau teman-teman mau masuk bisa juga sebenarnya. Seperti itu. Dan ada potensi dia bikin hidden bullish divergent karena harga ke atas tapi indikatornya ke bawah.
Cuman syaratnya tunggu konfirmasi dulu. Setidaknya ketika dia udah golden cross, atau mungkin ini swing low-nya dia. Tapi kurang suka saya, soalnya volumenya besar ya swing low-nya. Kalau hari ini volume swing low-nya kecil, harusnya bagus. Tuh, dia mungkin bisa buat base dulu. Nanti kita pantau aja untuk Medco ini. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 436, kalau menurut saya memang dia mau ke 336 sih. Itu. Kalau dia sampai jebol 436-an. Seperti itu. Hari ini juga ada normal distribusi. Setelah dia diakumulasi terus ini ya. Terus akhirnya didistribusi akhir-akhir ini turun dengan distribusi ya. Kurang bagus sebenarnya. Bandar movementnya juga turun. Dan perpindahannya jelas sekali. YP, NI, EP. Seperti itu. Ini juga saham minyak, jadi mungkin teman-teman bisa ngecek harga minyak, tapi nggak saya cekkan ya. Tuh, dan mungkin bisa juga dia mau retest ini dulu. Retest 556, karena ketika dia jebol itu belum di retest ya, baru candle doang, belum swing. Jadi nanti kalau dia ke 556 bisa dimanfaatkan buat exit dulu setidaknya. Tapi kalau berhasil breakout, ya baru dilanjutin. Seperti itu. Ini untuk Medco. Lanjut, coba kita cek apa ya? INKP mungkin ya. Oke. INKP ini sebenarnya divergennya udah besar sekali. Ini kalau teman-teman ngikutin konten saya pasti sudah beberapa kali kita menemukan saham yang udah divergennya besar dan dia reboundnya gila-gilaan. Contohnya apa? BRIS. Contohnya apa? AGI itu waktu dia di harga 1000 itu kan divergen dia. Harganya turun terus, ditampungin sama bandarnya, tapi indikatornya naik terus. Yang terjadi apa? Dia breakout sampai ARA, terus habis itu jalan sampai sekarang. BRIS pun juga sama. Ketika dia turun terus, indikatornya sudah divergen, sudah ke atas. Artinya turunnya itu tanpa dukungan dari market gitu. Dan setelah itu dia rebound dan sekarang naiknya pun juga lumayan. Ini sebenarnya apa ya? Bottomnya belum kelihatan karena dia masih membuat lower low, tapi tren ini sudah semakin melemah karena sudah terus-menerus divergen. Udah dari lama ya, ini indikatornya ke atas terus, tapi harganya ke bawah terus. Cuman butuh loncatan besar aja ini. Sekarang juga INKP ini dekat di area demand ya, dan support kalau menurut saya ada sampai 6.600 ya. Sebelumnya di sini 6.600-an ini. Tuh, mungkin kalau worst case skenario-nya adalah dia kan kemarin baru breakdown, bikin low baru. Nah, ini baru pullback terus turun lagi. Itu kalau worst case skenario. Kalau memang benar seperti itu, hindari aja. Karena dia bisa sampai ke 6.600. Nah, di sana teman-teman bisa lihat-lihat apakah oke untuk masuk apa enggak. Tapi kalau ternyata besok dia masuk naik lagi ke atas, nah bisa dipantau untuk entry-nya. Karena area 7.000 akan jadi support dia. Saat ini baru kepentok resistennya. Tapi kalau dilihat dari dalamnya dia masih didistribusi terus INKP ini. Ini paling nurut sama bandar movementnya ya, ini ya, bandar homologinya. Naik, dia juga naik. Bentuknya pun juga sama ini. Pas naik, pas turun. Seperti itu. Bandarnya nggak suka berkamuflase gitu. Karena banyak juga bandar-bandar yang nyamar pakai broker retail. Terus juga akumulasi tapi terlihat distribusi. Seperti itu. Tapi kalau untuk INKP, kayak terang-terangan. Seperti itu. Itu untuk INKP. Lanjut. Coba kita cek. Nah, ini kayaknya menarik nih. Excel sama Link yang katanya mau diakuisisi ya, Linknya oleh Excel. Kita lihat teknikalnya apakah menarik. Sebenarnya dulu pernah dibahas dan kalau menurut saya ini bandarnya mulai kejar target. Kenapa? Karena dia nutup gapnya maksa banget hari ini. Serius, nutup gapnya maksa banget si bandar ini. Kayak kalau misalkan dia bikin swing low ya kan sebenarnya enak kan ya. Tapi dia cuma langsung turun dan tadi saya lihat volumenya kecil banget waktu turun dan langsung naik lagi. Itu kayak, udah tutup dulu aja gapnya, kita jalan kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau dari potensi setelah kemarin dia breakdown ini ya, rising wedge ini, akhirnya dia koreksi dan ada potensi membentuk yang namanya inverted head and shoulder. Nah, ini cakep banget sebenarnya untuk si Excel ini, patternnya dia ya. Cuman dia memang baru konsolidasi aja. Ini untuk shoulder kiri, ini untuk headnya, dan ini adalah calon shoulder kanan yang mau dibentuk. Kalau misalkan besok dia langsung naik, mungkin nggak kelihatan kayak shoulder kanan ya. Tapi kalau teman-teman pakai candle kecil intraday, itu kelihatan sekali. Volumenya pun juga bagus. Ketika naik volume besar, ketika turun volumenya kecil. Dan kalau misalkan dia breakout 2700, targetnya adalah
targetnya sekitar 3080. Dan kalau dia breakout 3000, targetnya adalah pattern apa ini? Double bottom kan? Bottom 1, bottom 2. Targetnya ada di sekitar sini. 3.800 ya, kita buletin 3.900 sampai 4.000 lah. Seperti itu. Ini cakep sekali sebenarnya Excel ini. Apalagi dia juga punya katalis ya. Barusan beli si Link itu, Linknet TBK. Tuh, cukup menarik. Nah, sekarang tinggal sesuaikan kalau teman-teman masuk bisa buy on weakness atau buy on breakout. Kalau buy on weakness bisa dari 2.600 sampai 2.550. Cuman saran saya sih karena dia udah rebound ya, jangan pelit-pelit sih nawarnya, takutnya nggak kejemput. Seperti itu. Dia juga ada hidden bullish divergence. Oh enggak ya, ini indikatornya ke samping ternyata, nggak ke bawah. Kalau buy on breakout bisa setelah dia breakout 2720, itu bakalan oke sekali. Atau kalau enggak, waktu breakout, retest, masuk di sana, baru naik lagi. Seperti itu. Cakep Excel ini. Dulu saya pernah bahas ya di 2000-an, saya masih ingat itu, beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Mei ini, 18 Mei ya, di sini. Kelihatan banget akumulasinya. Itu ada bandar yang ngambil 30.000 lot. Itu benar-benar bulat angkanya. Itu udah, waktu itu saya baru bikin konten tanya jawab gitu ya. Saya liatin broker summary-nya Excel ini, wah ternyata ada akumulasi dan ini kerjaan bandar karena nggak bisa bikin apa jumlah volumenya bulat gitu. Itu benar-benar masih ingat saya angkanya 30.000. Dan itu saya bilang wah ini menarik banget ini. Excel ini udah divergent, tambah ada akumulasi, ini juga ada falling wedge dan udah meledak dia ini sampai ke sini. Tapi mulai melemah dan akhirnya koreksi. Cuman masih cukup menarik, dia punya katalis, punya story dan teknikalnya pun juga bagus. Untuk hari ini dia ada di big distribution, small cenderung big distribution ya dari broker KZ dan CS ini. Cuman kalau dari teknikal kalau menurut saya masih oke. Yang penting tugasnya sama, selalu batasi resikonya. Jangan sampai nggak punya stop loss terus nanti nyangkut terus cari jawaban, itu nggak bener tradingnya. Lebih baik saran saya kalau misalkan masih kayak gitu ya, mendingan nggak usah trading dulu tapi belajar atau pakai duit kecil dan lain sebagainya. Masuk ke yang diakuisisi. Nah ini ada link ya, link ini yang mau dibeli. Dan biasanya sih sebenarnya kalau ada perusahaan mau mengakuisisi dan diakuisisi, itu yang lebih cuan yang diakuisisi, biasanya kayak gitu. Dan ini trennya pun juga masih oke sekali. Link ini dari corona dia belum patah tren ya. Bahkan waktu kemarin pada swing low Januari itu dia tidak terlalu berefek ya. Mana nih Januari nih? Desember, Januari. Nih dia cuma turun dikit banget ini. Kelihatan ada kepentingan sekali sih untuk si Linknet ini. Dan setelah volumenya turun terus, akhirnya dia membuat breakout volume besar baru di kemarin tanggal 29 Juli. Dan dia breakout juga downtrend channelnya yang warna hijau ini. Nih, downtrend channel dari atas. Tapi ternyata nyungsep lagi dan sekarang closing di 4280. Tapi bisa dilihat saya barusan narik garis ini dan dia respect ya. Artinya closingnya pun di atas juga. Tuh, cukup menarik, berarti sekarang ada di supportnya sekitar 4250 ini. Tuh, tapi kalau mau buy on breakout ya tunggu setelah dia breakout 4560. Kalau menurut saya keadaan pasar kayak gini, sekarang strateginya udah bebas. Kalau menurut saya, yang penting batasi resiko aja. Teman-teman mau buy on breakout, saya yakin sudah change berhasilnya besar. Tapi kalau mau tetap buy on weakness juga silahkan. Tuh, tapi kalau misalkan baru konsolidasi kayak kemarin, ketika beli buy on breakout, itu sangat sangat susah. Karena ketika dekat resisten yang guyur itu banyak banget. Tuh, jadi makanya kenapa kalau pasar konsolidasi itu susah untuk buy on breakout. Tapi kalau udah jalan kayak gini, mau buy on breakout, mau buy on weakness silahkan. Yang penting punya trading plan dan batasi resikonya. Seperti itu. Lanjut, kita cek yang merah-merah dulu. Apa yang menarik? Friend kemarin udah ya. Chen. Nah, ini Chen ini kayak menarik nih. Kemarin dia arah, hari ini naik tinggi dan akhirnya turun tajam. Jarum suntik. Candlenya jarum suntik ya. Ini kalau saya lihat sih orang-orang pada TP sih ini. Tuh. Kemarin sebenarnya target kenaikannya itu cuma sampai sini doang, 350 ya. Tapi ternyata kemarin sampai arah dan ya sampai arah dia ini. Karena breakout resisten terakhirnya ya, lalu dia all time high. Volumenya pun kemarin besar banget dan ternyata hari ini volumenya besar sekali.
Ini kalau saya rasa dia besok masih berlanjut turun sih kalau menurut saya. Itulah makanya jangan kejar asal kejar tinggi ya. Memang bener dia bisa sampai ke 470-an ini, tapi itu udah bukan base untuk masuk gitu. Jangan dikejar terus, karena nggak ada saham yang arah 7 hari 7 malam itu pasti bakal ada koreksinya, dan semakin tinggi dia naik semakin curam ketika dia koreksi. Tapi kalau naiknya sehat, naik bikin base continuation, naik lagi bikin base continuation, itu nanti koreksinya pun juga enak dan kelihatan seperti itu. Targetnya dari pattern udah kehit sama si Chen ini, nanti tinggal kita lihat dia mau gimana. Cuman volume buangannya sih jelek banget, dan ini sebenarnya juga pas sama area-area Fibonacci extension ya, karena dia all time high. Jadi saya kemarin ngeceknya pakai Fibonacci extension. Mungkin kita cek dari sini swing terakhirnya dia ya. Nah, targetnya kan sekitar 470, pas 470, dan dia high-nya hari ini ada di 478 seperti itu. Lalu langsung diguyur besar banget. Harusnya sini masih turun lagi kalau misalkan nggak ada yang cover ya. Tapi coba kita lihat pattern kecilnya. Barangkali ada mau bikin sesuatu, tapi belum kelihatan. Mau bikin penan nggak, mau bikin apa, continuation juga nggak. Seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih baik lihat dulu. Support terakhirnya dari 376. Kalau misalkan 376 dia breakdown, nah kalau menurut saya dia bakal retest sampai 350-an lagi. Karena baru breakout dan belum di retest. Seperti itu. Buat yang nyangkut gimana? Setidaknya saat ini tren ini Chen ini udah uptrend tuh, dan harusnya sih selama trennya nggak rusak ya bakal kejemput. Tinggal sabar aja selama trennya nggak rusak. Tapi kalau ternyata besok dia berbalik arah, ya udah berarti nyangkut di pucuk kayak gitu. Harus jual atau beli? Nah itu tanyakan ke teman-teman sendiri. Nggak mungkin kan teman-teman minus berapa nanti saya suruh jual terus ternyata dijual beneran terus minus banyak, saya kan juga nggak enak juga. Jadi untuk keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Hari ini juga ada big distribusi ya, MG ini copetnya udah TP duluan. Seperti itu. Lanjut kita cek yang hijau-hijau. Banyak sebenarnya ini yang hijau-hijau cakep-cakep juga. Saya pengen coba ngecek DAX deh. DAX ini bagus banget naiknya soalnya, dan kebetulan juga ya lumayan saya dapat juga yang hari ini. Kenapa saya bilang bagus? Bagusnya di mana, Mas? Nah, ini yang saya bilang naiknya bagus. Padahal tinggi banget naiknya 13%, 15%, 22%, 33%, itu udah hampir 2 hari arah ya dia ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini dia bikin pattern continuation terus. Yang terakhir aja ini nggak kelihatan pattern continuation ya. Nih, pertama waktu dia mulai naik dari sini ya 124 ini. Di sini dia bikin pattern continuation. Apa itu namanya? Namanya penan. Bullish penan. Setelah itu dia breakout dengan volume yang besar dan akhirnya ditarik ke atas. Sampai ke sini belum berhenti dia bikin penan lagi. Tuh, akhirnya dia breakout lagi dan naik lagi dan bikin penan lagi. Ini yang hari ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? Sebentar. Hari ini tanggal 5. Berarti yang penan hari ini tuh di sini. Ini ya jam 9 pagi. Oh enggak, pagi langsung loncat sih. Ya berarti hari ini baru jalan dari sini. Dia breakout penan yang di sini. Terus dia langsung bikin penan lagi. Ini kan artinya continuation ya. Nah, terus akhirnya dia naik. Dan yang terakhir, saya kurang suka patternnya sih ini. Tapi nggak tahu juga ya gimana. Karena mungkin dia ada potensi bikin rising wedge. Tuh. Tapi ingat masih belum breakout maupun breakdown. Kalau misalkan dia jebol ke atas, ya nggak menutup kemungkinan naik lagi. Dan ini ingat juga ya saham small cap. Jadi technical tetap bisa kepake. Cuman ya untuk menggerakkannya mudah kalau teman-teman paham ya. Artinya kalau orang-orang mau TP atau bandar mau guyur, ya itu suka-suka dia. Tapi kalau dari technical masih oke. Terlihat mungkin ya mau koreksi. Tapi kalau dari indikator masih belum ada divergence sebenarnya. Ini dari MACD dia masih naik kuat sekali. Cuman RSI doang yang dia divergent. Makanya dia bikin penan 3 kali nih. Nih, ini kan dia turun. Tapi ini naik. Akhirnya dia bikin penan dulu.
Terus ini juga, ini dia turun lagi tapi ini naik, akhirnya dia bikin penan dulu. Terus akhirnya ini turun lagi tapi ini naik. Nah, ini yang terakhir, besok kita lihat gimana. Sebenarnya kalau memang sidak ini mau berbalik arah ya, saya sih sebenarnya dia cuma sampai 200 doang. Kenapa? Karena di sini ada resisten 200 ini. Terus dia bisa bikin yang namanya inverted head and shoulder yang sangat besar. Shoulder kiri, head. Nah, ini calon shoulder kanan. Tuh, tapi ternyata dia breakout langsung 204 ini. Dan sekarang pas kena resisten. Ini area 228 ini. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau ternyata resikonya sudah besar, jangan asal dikejar karena takutnya nanti beli di pucuk ya. Pas banget dia kena resisten di sini 225 ini. Resisten besarnya dia ya. Jadi kalau misalkan mau tunggu dia breakout, ya biarin breakout dulu. Tapi kalau dia belum breakout, nah tunggu dia koreksi. Nanti dia bikin apa? Kalau misalkan dia bikin continuation, masuk aja di situ. Ikut swing selanjutnya. Seperti itu. BBKP kemarin saya udah bahas ya. Oh, kita lihat dalamnya dulu. Untuk sidak ini. Support resisten belum ya tadi ya? Nah, kalau sekarang supportnya berarti di sini sekitar 205. Sebelumnya resisten kan tadi 204, sekarang udah jadi support 205. Kalau untuk resisten ya kalau breakout nanti dia bakal lanjut. Kalau breakout sini ya, breakout 230 ini mungkin bisa sampai sini sekitar 250-an ini, 254 seperti itu. Tapi belum kelihatan pattern pembalikannya. Hari ini juga ada akumulasi, kemarin juga diakumulasi terus, dan hati-hati aja yang akumulasi broker ini. Nanti diguyur tahu rasa. Itu ya, yang penting batasi resiko. Tuh. Kalau resikonya udah tinggi, jangan dikejar. Masih ada 699 saham yang bisa dibeli karena cuma 700 ya. Seperti itu. Tutup DAX. Lanjut kita coba cek apa ya? BBTN mungkin yang dia udah ada rebound-reboundan. Siapa tahu mau berbalik arah ikut bullish-nya IHSG. Nah, ini mungkin oke. BBTN dari rebound, udah breakout juga. Hari ini volumenya juga besar. Kalau menurut saya ini konfirmasi. Dan saya lihat ada yang namanya cup handle. Ini cup, ini handle. Walaupun nggak begitu rapi ya. Dengan target kenaikan ada di sekitar sini. Kita bulatin sampai sini lah, 1535. Yaitu area demand-nya lagi. Di sini nih. Sebelumnya area demand ya, tapi karena ada jebol dan arahnya dari bawah, itu jadi area supply. Ingat juga BBTN ini belum di retest, jadi takutnya dia mau nge-retest doang terus turun lagi. Seperti itu. Dan saran saya sih kalau udah sampai area ini, bisa dijual dulu aja. Entah jual setengah atau jual semua silahkan. Nanti kalau misalkan dia turun, ya udah TP atau setidaknya udah dapat setengah. Tapi kalau dia breakout ya tinggal beli lagi. Seperti itu. Dia juga terakhir divergent ya, divergent golden cross akhirnya naik. Target kalau menurut saya ke sana, tapi resisten terdekat ada di sini, sekitar 1445 ini. Kalau misalkan dia bisa breakout 1445, bisa lanjut sih harusnya sampai 1500-an ini. Tuh, dan buat teman-teman yang nyangkut di sini bisa mulai dimanfaatkan tuh keluar. Tuh. Lah kalau saya keluar kalau mah naik lagi gimana Mas? Ya tinggal beli lagi, tapi belinya di tempat yang bagus seperti itu. Jangan asal harga karena dia jalan ya, takutnya nanti beli di pucuk. Seperti itu. Nah lanjut kita cek agro. Agro ini juga cakep sekali sih, serius. Nah sebenarnya udah kelihatan sih kodenya agro tuh. Kemarin ketika dia ARP 2 hari terus bikin hammer, itu udah kelihatan mau bikin pattern continuation. Dia pun juga belum jebol trennya sebenarnya ya, yang saya tarik garis hijau ini. Ini agak coret-coretan karena itu sebenarnya 15 menit ini. Tuh. Kita masuk ke 15 menit, kenapa saya bilang dia bagus banget ya. Nih. Ini dia kan tadi kan di sini sekitar 2620-an lah. Atau di sini saya lupa. Pokoknya masih di area 2600. Nah, itu ada yang namanya bullish penan di sekitar sini nih, 2610 ini. Tuh. Dan ini targetnya, ding. Nah, ini garis target. Tuh. Di sini ada bullish penan. Ini ya, sini sama sini. Waktu dia masih di sini. Dan akhirnya dia berhasil breakout dengan volume yang besar. Di sini sama di sini ya. Dan terus dia jalan sampai menuju area resistennya, yaitu sekitar 2900, tapi tadi dia high-nya cuma 2880. Malu-malu, yang guyur langsung besar ini, cukup besar guyurannya. Terus akhirnya dia turun. Seperti itu. Mungkin dia bisa nge-retest lagi untuk area demand ini. Kok area demand?
untuk ke supportnya ini. Dan sekarang udah sampai deket supportnya ya. Ini ada support di sekitar sini 2720. Pas banget closingnya dia 2720. Harusnya sih dia rebound, tapi kalau nggak dia rebound, support selanjutnya ada di sekitar 2620 lagi, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk, kalau menurut saya kalau di 2700 sampai antara di 2700 atau 2600 itu resiko harusnya kecil. Dan kalau dari target penannya ya, itu sebenarnya jauh banget. Tadi saya tarik itu 3400-an. Dari swing low ke swing high-nya, karena ini penannya besar juga. Nah, target sekitar sini 3430 nih ya, masih 30% dia. Dan ya kalau menurut saya masih mungkin aja orang saham-saham digital lainnya aja udah sampai sana. Arto, bank, nah apalagi agro, bank digital ya, bank BRI itu menarik banget seperti itu. Dilihat dari dalamnya, nah hari ini ada akumulasi dari broker CC, OD-nya masih terus keluar ya. Waktu yang guyur di sini juga OD. Ini sekarang yang serok CC. Menarik sih, ini agro itu kayak bandarnya lokal nih. Yang main CC, OD kayak gitu. Tapi nggak tahu, kita lihat aja. Dia juga masih strong uptrend, tren belum rusak, dan main saham kayak gini lebih baik hold aja. Mungkin dia mau bikin cup handle ini cup, ini calon handle yang mau dia buat. Kalau nggak, mungkin dia bisa bikin ascending triangle dengan resisten di sini. Kalau ascending triangle berarti targetnya bakal setinggi ini aja. Tuh. Tapi ya harusnya lanjut sih karena ada penan. Oh, ternyata sama aja. Targetnya 3460 gitu ya. Ini ada skenario satu lagi. Ini saya kurangin dulu garis-garisnya biar nggak bingung ya. Kalau dia mau bikin ascending triangle ya, gini. Nah, ini kan 2900. Nah, ini udah sampai ke sana. Ini dia turun dulu. Nanti dia ke sana lagi 2900, terus breakout lagi. Kayak sama apa tadi? LPPF ya? Ya, LPPF ya, ascending triangle tadi. Lupa saya. Tuh, dan targetnya setinggi swing high-nya. Pas sampai ke 3470 juga. Mepet-mepet lah sama penannya tadi. Tuh, yang pasti menarik. Tapi harus diingat juga ada skenario buruk juga. Kalau misalkan bisa nggak terjadi ya. Jadi tetap sama pesannya, jaga resiko Anda. Seperti itu. Jagalah. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini. Sebentar. Tuh untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Semoga cuan selalu. Salam cuan.